Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @aditya. Dia menulis, kapan komen gue kepilih Min? BTW gue pernah posting tentang set recap loh Min. Pas akun Mimin kena ban sama YouTube, banyak yang lihat pula. Wah, makasih ya guys. Nih komennya Mimin pilih. Mamamu pasti bangga. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Upon the Magic Roads yang rilis pada tahun 2021 lalu. Film ini bercerita mengenai petualangan seorang pemuda miskin anak petani yang akhirnya menjadi raja. Film ini dibintangi oleh Anton Shyagin, Mikhail Efremov, dan Paulina Andreeva. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Upon the Magic Roads. Semoga. Pada suatu malam, di sebuah pertanian, seekor kuda putih bercahaya turun dari langit. Kuda itu berlarian mengelilingi lahan gandum. Kuda putih bercahaya itu kemudian terbang kembali. Keesokan harinya, pemilik lahan gandum yang panik melihat tanamannya porak-poranda karena diinjak-injak binatang misterius menyuruh anak-anaknya untuk begadang menjaga lahan gandum malam ini. Dua anak petani yang lebih tua kemudian menyerahkan tugas berjaga malam ini kepada adik bungsu mereka yang bernama Ivan. Ivan yang tidak tahu apa-apa dengan polosnya menerima tugas ini. Malam harinya, di saat Ivan sedang menjaga lahan gandum, Ivan mendengar suara kuda. Dari balik kabut, Ivan melihat kuda putih yang sangat besar. Sadar kalau itu adalah hewan yang memporak-porandakan lahan gandum kemarin malam, Ivan langsung naik ke atas rumah pohon dan kemudian melemparkan tali ke leher kuda itu untuk menangkapnya. Namun ternyata kuda itu sangat kuat. Dia menarik Ivan hingga melesat mengelilingi lahan gandum. Kuda itu kemudian melompat dan terperosok jatuh ke sungai. Kuda itu terlihat ketakutan karena tidak bisa berenang. Ivan yang kasihan kemudian berusaha menarik kuda itu, namun gagal. Ivan lalu mengikat ujung tali ke mesin kincir air dan mulai memutar mesin untuk menggulung tali. Akhirnya Ivan berhasil menyelamatkan kuda itu. Ivan kemudian melihat kuda itu menangis seperti minta dibebaskan. Ivan pun akhirnya luluh. Ivan menyuruh kuda itu untuk jangan lagi merusak lahan gandum milik ayahnya. Ivan kemudian melepaskan ikatan kuda itu. Kuda itu pun langsung melesat pergi. Saat melihat ladang gandum yang porak-poranda, Ivan baru menyadari besok ayahnya pasti akan memarahinya. Keesokan harinya, saat Ivan terbangun di dalam kandang, dia terkejut melihat ada dua kuda hitam di hadapannya. Ivan kemudian mendengar suara aneh yang berbicara kepadanya. Ternyata itu adalah suara dari seekor kuda kecil yang bernama Konyok. Konyok mengaku kalau dia adalah anak dari kuda putih yang semalam ditangkap oleh Ivan. Konyok berkata, sebagai ucapan rasa terima kasih karena telah dibebaskan, Konyok disuruh ibunya memberikan dua kuda hitam itu sebagai hadiah untuk Ivan. Konyok juga diminta ibunya untuk menjadi partner Ivan, membantu Ivan agar terhindar dari masalah. Di luar, melihat lahan gandum miliknya semakin porak-poranda, ayah Ivan pun emosi. Dia berteriak memanggil Ivan. Di dalam kandang, Ivan yang mendengar hal itu pun ketakutan karena dia pasti akan dimarahi. Konyok kemudian menyuruh Ivan untuk menaikinya. Konyok langsung melesat membawa Ivan kabur. Ivan pun terkejut melihat Konyok bisa berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ivan kemudian teringat dengan kedua kudanya yang tertinggal di dalam kandang. Ivan mengajak Konyok kembali untuk mengambil kuda itu karena Ivan berencana menjual kuda-kuda itu di pasar. Konyok pun menyuruh Ivan tidak usah khawatir. Konyok kemudian bersiul memanggil dua kuda yang ada di kandang. Dua kuda itu langsung melesat ke tempat Konyok berada. Singkat cerita, Ivan dan Konyok akhirnya sampai di pasar kota membawa dua kuda hitam. Semua orang di pasar tertarik dengan kuda-kuda yang dibawa Ivan karena itu adalah kuda-kuda dengan kualitas terbaik. Ivan kemudian berhenti di depan gerbang istana kerajaan. Ivan takjub melihat istana itu karena sejak kecil Ivan bermimpi ingin menjadi raja. Di atas istana, di saat raja sedang mengawasi rakyatnya, raja melihat Ivan mencoba menjual kedua kudanya. Raja pun tertarik dengan kuda milik Ivan karena kuda itu sangat bagus. Raja bersama para asistennya kemudian turun menghampiri Ivan. Melihat kuda yang dibawa Ivan sangat bagus seperti kuda milik bangsawan,
Penasehat raja berkata kalau orang miskin seperti Ivan tidak mungkin bisa memiliki kuda semacam itu. Ivan pasti telah mencurinya. Bukannya membeli kuda milik Ivan, raja malah memerintahkan pengawalnya untuk merampas kuda Ivan tanpa membayarnya. Ivan yang takjub karena baru pertama kali bertemu dengan raja hanya diam saja. Konyok kemudian mengingatkan Ivan kalau dia datang ke sini untuk menjual kuda-kuda itu. Kenapa Ivan menyerahkannya begitu saja? Ivan kemudian meminta Konyok bersiul untuk memanggil kuda-kudanya itu kembali. Walaupun kesal, Konyok akhirnya menuruti Ivan. Setelah mendengar suara siulan Konyok, kedua kuda itu langsung melesat keluar dari dalam kandang, menabrak rombongan raja hingga nyungsep. Melihat kuda-kuda itu kembali kepada Ivan, raja dan semua orang yang ada di sana akhirnya yakin kalau itu adalah kuda milik Ivan. Raja yang sudah terlanjur malu di hadapan rakyatnya akhirnya bersedia memberikan uang kepada Ivan untuk membeli kuda-kuda itu. Namun penasehat raja mengatakan jika mereka memberikan uang kepada Ivan, suatu saat nanti Ivan masih bisa memanggil kuda-kuda itu kembali. Raja akhirnya menawarkan pekerjaan kepada Ivan sebagai kepala penjaga kandang kuda kerajaan. Ivan yang ingin menjadi bagian dari istana langsung menyetujuinya. Malam harinya, raja bermimpi kalau dia disingkirkan dari tahtanya oleh Ivan. Raja pun menjadi sangat ketakutan. Dia takut kalau mimpi itu menjadi kenyataan. Pagi harinya, raja menceritakan mimpinya semalam kepada asistennya. Raja berkata kalau dia ingin mengeksekusi Ivan, namun dia tidak mempunyai alasan yang kuat. Asisten raja kemudian memiliki ide. Dia menyarankan untuk mengirim Ivan menangkap burung api. Dia sangat yakin kalau Ivan pasti akan gagal karena selama ini belum pernah ada satu orang pun yang berhasil menangkap burung api. Nanti setelah Ivan gagal menjalankan misi, raja akan memiliki alasan untuk menghukumnya. Bukannya takut, Ivan malah sangat senang menerima tugas dari raja itu. Konyok berusaha memperingatkan Ivan kalau misi itu sangat berbahaya, namun Ivan tidak peduli. Konyok pun terpaksa membantu Ivan. Konyok berkata kalau dia memiliki ide untuk menangkap burung api. Konyok mengajak Ivan untuk mencari kacang mimpi sebagai umpan. Konyok dan Ivan pun langsung melesat masuk ke dalam hutan untuk mencari pohon kacang mimpi. Tak membutuhkan waktu lama, Ivan dan Konyok akhirnya berhasil menemukan pohon kacang mimpi. Ivan langsung memunguti kacang-kacang mimpi yang terjatuh di tanah. Ivan yang penasaran ingin mencoba kacang itu, namun Konyok melarangnya. Konyok berkata kalau kacang itu bisa membuat Ivan mengantuk. Konyok kemudian membawa Ivan pergi ke oasis di padang pasir yang diyakini sebagai sarang burung api. Sambil bersembunyi, Ivan kemudian melempar kacang mimpi untuk memancing burung api keluar dari dalam sarangnya. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya muncul dari dalam tanah. Burung api akhirnya keluar dari dalam sarangnya dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Hewan itu kemudian mulai memakan kacang-kacang mimpi satu persatu hingga terlihat mulai mengantuk. Burung api kemudian berusaha mengambil kacang dari dalam tas Ivan, namun seekor tupai merebut kacang itu. Ivan yang ketakutan kemudian kabur. Hal ini membuat burung api marah dan langsung mengejar Ivan. Burung api itu lalu melihat satu kacang lagi, namun lagi-lagi tupai mengambilnya. Burung api pun semakin emosi dan langsung membakar oasis. Ivan kemudian memberikan satu kacang mimpi terakhir yang dia miliki. Setelah burung api memakan kacang itu, tiba-tiba burung api tertidur dan jatuh ke dalam sungai. Ivan pun akhirnya berhasil menangkap dan mengikat burung api itu. Sekarang Ivan kebingungan bagaimana caranya membawa burung api itu kembali ke dalam istana. Takutnya nanti di tengah jalan burung itu menyemburkan api. Konyok lalu memberitahu kalau burung api hanya bisa mengeluarkan kekuatan apinya saat dia terbang bebas. Ivan kemudian melihat burung api yang menangis seperti memohon untuk dibebaskan. Ivan yang kasihan akhirnya melepaskan ikatan dan membebaskan burung api itu. Ivan sadar kalau dia pasti akan dihukum jika pulang dengan tangan kosong, namun dia lebih tetap memilih membebaskan burung api itu. Seperti seolah-olah tahu isi hati Ivan, burung api itu kemudian melepaskan sehelai bulu yang menyala memberikannya kepada Ivan. Karena pulang dengan tangan kosong, Konyok mengajak Ivan untuk kabur, jangan kembali lagi ke kerajaan. Namun Ivan menolak. Ivan ingin tetap kembali ke kerajaan dan memperlihatkan bulu burung api itu kepada raja. Sesampainya di istana kerajaan, karena gagal mendapatkan burung api, raja langsung menghukum Ivan dengan hukuman mati. Ivan mencoba menjelaskan kalau dia sudah berhasil menangkap burung api dan kemudian melepaskannya. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya.
Semua orang malah menertawakannya. Ivan kemudian mengeluarkan bulu burung api. Namun bulu itu tidak bersinar, membuat Ivan semakin ditertawakan. Raja pun menyuruh pengawalnya untuk segera mengeksekusi Ivan. Hujan kemudian turun membasahi bulu itu. Setelah terkena air, bulu itu kemudian langsung menyala. Tiba-tiba burung api datang ke tempat ini dengan cahaya yang sangat terang. Semua orang pun takjub melihat burung itu menyinari kerajaan. Semua orang pun kini mempercayai perkataan Ivan. Raja yang sudah kadung malu akhirnya terpaksa memberikan hadiah berupa jubah dan topi sutera kepada Ivan. Raja juga berjanji akan merayakan keberhasilan ini. Ivan lalu meminta Raja mengajak rakyat untuk ikut dalam perayaan keberhasilan ini. Raja pun terpaksa menyetujuinya. Raja mengundang semua rakyat untuk menikmati jamuan dalam pesta perayaan keberhasilan Ivan. Sejak kejadian itu, Ivan semakin dicintai oleh rakyat. Dia dipuja seperti pahlawan. Raja pun semakin takut mimpinya akan menjadi kenyataan. Asisten raja lalu kembali mengusulkan ide untuk menyingkirkan Ivan. Dia mengusulkan untuk memberi kabar kepada masyarakat kalau raja ingin menikah. Mereka akan mengirim Ivan untuk menjemput calon istri raja, yaitu Ratu Maiden yang tinggal di kerajaan langit yang ada di puncak gunung bersalju. Sejauh ini belum pernah ada satu orang pun yang berhasil menemukan kerajaan langit itu. Penasehat yakin kalau Ivan pasti juga akan gagal. Dengan begitu, raja akan punya alasan untuk mengeksekusi Ivan. Keesokan harinya, setelah mendengar pengumuman dari raja, Konyok berusaha melarang Ivan menerima misi konyol itu. Namun Ivan yang polos menerima misi itu begitu saja. Singkat cerita, Konyok dan Ivan menaiki gunung bersalju untuk sampai di kerajaan langit. Sesampainya di puncak, Ivan melihat gerbang kerajaan langit. Saat Ivan akan memasukinya, ternyata pintu itu tertutupi oleh es ajaib. Konyok memberitahu kalau kerajaan langit ini dilindungi oleh sihir. Tiba-tiba bulu burung api menyala dan menerobos masuk ke dalam pintu es. Pintu es itu langsung mencair terbuka. Air itu kemudian langsung membeku kembali. Ivan berhasil bertahan walaupun diterjang air, namun Konyok terseret arus hingga terjatuh. Ivan kemudian membuka sepatunya yang terjebak es. Dia membalut kakinya dengan kain agar kakinya tidak kedinginan. Ivan kemudian berjalan masuk ke dalam istana kerajaan langit. Dia melihat ada banyak wanita yang tertidur. Ivan pun bingung, yang mana yang merupakan Ratu Maiden yang dia cari. Secara ajaib, bulu burung api mendekati Ratu Maiden yang asli dan kemudian membangunkannya. Ivan langsung mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu ingin menjemput Ratu Maiden untuk membawanya ke kerajaan dan kemudian menikah dengan raja. Di saat Ratu Maiden akan turun dari tempatnya, dia tidak sengaja terjatuh dan menimpa Ivan. Ivan pun terkesima melihat kecantikan Ratu Maiden. Ratu Maiden kemudian berjalan menuju ujung tebing. Dia berkata kalau dia menolak ajakan Ivan karena raja yang menyuruh Ivan itu pengecut tidak berani datang sendiri ke sini. Ratu Maiden kemudian melompat terjun ke jurang. Ivan yang panik malah ikut-ikutan melompat. Ternyata gaun Ratu Maiden dirancang khusus seperti parasut membuatnya bisa terbang. Akhirnya justru Ratu Maiden lah yang menolong Ivan yang panik. Ivan kemudian tidak sengaja merusak gaun Ratu Maiden, membuat mereka berdua terjun bebas. Tiba-tiba Konyok datang menolong Ivan dan Ratu Maiden yang pingsan. Ternyata selama ini Konyok mempunyai sayap dan bisa terbang. Ivan dan Ratu Maiden pun akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Malam harinya, Ivan terus memandangi Ratu Maiden yang tertidur. Ternyata Ivan jatuh cinta dengan Ratu Maiden. Konyok menyuruh Ivan mengajak Ratu Maiden untuk kabur, jangan mengajaknya ke kerajaan. Namun Ivan menolak. Dia memilih memendam perasaannya karena Ratu adalah milik raja. Keesokan harinya, Ivan membawa Ratu Maiden ke dalam kerajaan. Raja dan semua orang pun terkejut karena Ivan berhasil menyelesaikan misinya lagi. Semua rakyat pun semakin memuja Ivan, menganggapnya seperti pahlawan. Atas keberhasilan Ivan ini, raja akhirnya memberikan hadiah dengan menganugerahkan gelar bangsawan kepada Ivan serta memberikan jubah yang dipenuhi batu mulia. Namun semua hadiah itu tidak membuat Ivan bahagia karena gadis pujaannya akan menikah dengan raja. Raja kemudian mengundang Ratu Maiden untuk makan malam. Ratu Maiden yang tidak ingin menikah dengan raja sengaja membuat raja kesal dengan berpakaian aneh. Di saat raja mengajak Ratu untuk menikah, Ratu berkata kalau dia mau menikah asalkan raja mau mencarikan cincin dari neneknya yang sudah lama hilang di samudera.
Ratu Maiden sengaja memberikan syarat yang sangat sulit itu agar dia tidak jadi menikah. Namun tiba-tiba Ivan dengan polosnya menawarkan diri untuk mencari cincin itu. Konyok pun tak habis pikir dengan Ivan. Sekarang Konyok yang bingung di mana mereka akan menemukan cincin itu. Tiba-tiba Konyok mendengar suara dari Dewa Angin. Suara itu memberitahu Konyok kalau cincin yang dia cari dimakan oleh paus raksasa yang sangat besar seperti pulau. Suara itu kemudian memberitahu arah di mana paus raksasa itu berada. Setelah mendapatkan petunjuk, keesokan harinya Konyok dan Ivan langsung terbang mencari paus raksasa. Di tengah jalan, tiba-tiba sekawanan burung menabrak mereka, membuat Ivan terjatuh ke lautan. Ivan kemudian melihat seekor paus raksasa terjebak, terikat oleh rantai-rantai yang besar. Itu adalah paus raksasa yang mereka cari. Ivan pun penasaran kenapa paus raksasa itu dirantai. Konyok yang bisa bahasa binatang mendengar kalau itu adalah hukuman karena paus raksasa itu telah menelan kapal-kapal beberapa tahun yang lalu. Ivan kemudian melihat paus raksasa itu menangis. Paus itu ingin bebas namun tidak bisa. Ivan kemudian memiliki ide. Dia akan membuat paus raksasa bersin agar rantai-rantai itu terlepas dari tubuhnya. Ivan dan Konyok pun langsung terbang masuk ke dalam lubang hidung paus. Konyok kemudian menggelitik hidung paus dengan sayapnya sehingga membuat hewan raksasa itu gatal dan kemudian bersin. Ternyata ide Ivan berhasil. Semua rantai yang mengikat terlepas saat paus itu bersin. Semua kapal yang sebelumnya ditelan paus juga ikut keluar. Paus yang telah bebas itu pun kemudian langsung kembali masuk ke dalam lautan. Ivan berhasil menyelamatkan paus raksasa itu, namun dia sendiri lupa kalau tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari cincin nenek Ratu Maiden. Tiba-tiba seekor kepiting mendekat memberikan cincin kepada Ivan. Itu adalah cincin nenek Ratu Maiden yang selama ini dia cari. Konyok memberitahu kalau kepiting itu dikirim oleh paus raksasa untuk memberikan cincin nenek Ratu Maiden sebagai ucapan terima kasihnya. Ivan kemudian sadar, jika dia menyerahkan cincin itu, maka Ratu Maiden akan segera dinikahkan dengan raja. Meskipun berat, Ivan pun tetap membawa cincin itu kembali ke kerajaan. Malam harinya, Ivan yang sudah kembali ke kerajaan, secara diam-diam menaiki tembok istana untuk menemui Ratu Maiden. Tanpa dia sadari, dari jauh asisten raja melihat pergerakan Ivan ini. Asisten raja juga akhirnya sadar kalau Konyok ternyata bisa berbicara. Selama ini ternyata Konyoklah yang telah membantu Ivan. Asisten raja pun menuduh Ivan telah bekerja sama dengan iblis. Di dalam kamar, Ivan menemui Ratu Maiden dan menyerahkan cincin nenek yang berhasil dia dapatkan. Ivan kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Ratu Maiden. Dia mengajak Ratu Maiden untuk kabur. Asisten raja dan beberapa prajurit kemudian menggerebek Ivan. Di tempat lain, mendengar ada keributan. Raja yang terbangun melihat ke jendela dengan membawa senapan. Raja kemudian melihat Konyok yang ada di luar jendela kamar Ratu Maiden. Raja yang marah langsung menembak Konyok hingga terjatuh. Singkat cerita, Ivan akhirnya dijatuhi hukuman mati atas tuduhan upaya penculikan Ratu Maiden dan bersekutu dengan iblis. Keesokan harinya, saat sedang merencanakan pesta pernikahan, Ratu Maiden memberitahu raja resep awet muda dan hidup abadi dari neneknya. Yaitu, raja harus masuk ke dalam 3 kuali. Kuali yang pertama berisi air yang mendidih, kuali yang kedua berisi air es, dan kuali yang ketiga berisi susu yang mendidih. Sebenarnya Ratu Maiden hanya ingin menjebak raja. Namun, penasehat yang mendengar hal ini mengusulkan agar Ivan mencoba resep awet muda itu terlebih dahulu. Jika Ivan berhasil selamat dan menjadi awet muda, baru kemudian raja boleh melakukannya. Malam harinya, Ratu Maiden yang sedang galau melihat anak ayam yang membawanya menemui Konyok yang sedang bersembunyi. Maiden memberitahu kalau besok Ivan disuruh masuk ke dalam 3 kuali. Yang pertama berisi air mendidih, yang kedua berisi air es, dan yang ketiga berisi susu mendidih. Maiden berkata satu-satunya cara agar Ivan bisa selamat adalah dengan cara memasukkan cincin neneknya di kuali pertama, dan kemudian bulu burung api di kuali kedua, dan yang terakhir mereka harus memasukkan bunga keabadian di kuali ketiga. Mereka sudah memiliki cincin nenek dan bulu burung api, namun mereka masih harus mencari bunga keabadian untuk dimasukkan ke dalam kuali ketiga. Ratu Maiden memberitahu kalau bunga keabadian itu ada di ujung dunia. Ratu Maiden meminta Konyok mengambil bunga keabadian itu sebelum Ivan dimasukkan ke dalam kuali ketiga besok pagi.
Ternyata sayap Konyok terluka akibat tembakan dari raja. Konyok pun terpaksa berlari mencari bunga keabadian itu. Keesokan harinya, raja menyiapkan ketiga kuali bersama dengan Ivan. Ivan kemudian naik ke podium di mana raja dan Ratu Maiden berada. Tanpa basa-basi, raja langsung mendorong Ivan masuk ke dalam kuali pertama. Ratu Maiden pun langsung melemparkan cincin neneknya ke dalam kuali pertama. Ivan pun akhirnya berhasil selamat dari kuali pertama. Dia kemudian terlempar masuk ke dalam kuali kedua. Burung api kemudian muncul dan memasukkan bulunya ke dalam kuali kedua. Ivan kembali berhasil selamat dan kemudian terlempar masuk ke dalam kuali ketiga. Di sini Ratu Maiden khawatir karena Konyok belum juga muncul. Di tempat lain, Konyok akhirnya berhasil menemukan bunga keabadian. Bunga itu ternyata bisa berbicara. Bunga itu berkata, barang siapa yang mencabutnya, maka orang itu akan mati. Namun Konyok tidak peduli. Konyok yang ingin menyelamatkan Ivan tetap mencabut bunga itu dan kemudian melesat kembali ke kerajaan. Konyok langsung memasukkan bunga keabadian itu ke dalam kuali ketiga. Tiba-tiba Ivan keluar dari dalam kuali dengan penampilan yang baru dan menjadi awet muda. Melihat Ivan berhasil selamat setelah memasuki 3 kuali, raja kemudian melompat masuk ke dalam kuali pertama. Beberapa saat kemudian muncul sebuah gelembung membawa raja terbang ke langit. Karena raja telah menghilang entah kemana, semua rakyat pun menunjuk Ivan sebagai pengganti menjadi raja baru mereka. Singkat cerita, Ivan pun akhirnya diangkat menjadi raja dan kemudian menikahi Ratu Maiden. Ivan dan Maiden kemudian menemui Konyok yang sedang menunggu kematiannya. Konyok memberitahu sebelum dia mencabut bunga keabadian, bunga itu berkata barang siapa mencabutnya maka orang itu akan mati. Mendengar hal ini, Maiden pun memberitahu kalau bunga itu hanya mengetes kesungguhan hati Konyok. Karena Konyok bersedia mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan Ivan, Konyok pun juga akan mendapatkan hidup yang abadi. Dan berakhirlah alur cerita film Upon the Magic Road ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan menyuruh teman kalian menjemput pacar kalian. Bisa jadi pacar kalian malah diembat guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.